Halo pemirsa, program VVIP kembali hadir menyapa Anda bersama saya Gesmi Sitanggang dan narasumber kita kali ini adalah Kepala Perpustakaan Nasional Bapak Muhammad Syarif Bando. Halo Pak Syarif, apa kabarnya Pak? Baik, Alhamdulillah sehat. Terima kasih JEK TV bisa kami diundang Perpustakaan Nasional. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita di program VVIP. Ya, Pak Syarif, ngomong-ngomong selama pandemi ini kegiatannya apa aja nih Pak? Alhamdulillah dalam masa pandemi COVID-19 ini tentu kita yang pertama mengikuti perkembangan ya, dan yang kedua pastinya konsisten menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Itu satu. Yang kedua tentu merubah seluruh formasi kegiatan kita dari online menjadi offline, dan karena itu dapat dipastikan bahwa selama era pandemi kami tidak pernah berhenti bergerak untuk bagaimana mensosialisasikan tugas pokok kami agar kegemaran membaca dan tingkat indeks literasi masyarakat Indonesia terus meningkat, tentu saja dengan menggunakan fasilitas Zoom meeting. Selain itu pasti Pak Syarif ini tetap masih banyak membaca. Selama pandemi ini kan pasti banyak waktu ya Pak. Akhir-akhir ini baca buku apa sih Pak Syarif? Ya, yang pertama tentu kita mengupdate keadaan nasional, sehingga kita membaca koran-koran nasional, Kompas, Jepos, Media Indonesia, Red Mereka, dan sebagainya. Tapi kami tidak akan pernah berhenti untuk membaca spesialis buku-buku yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kami. Jadi saya misalnya 99 cara membuat anak keranjingan membaca, ini udah tamat di sini. Kemudian buat anakmu gila baca juga sudah tamat. Terus baca lagi keajaiban abad 21 juga sedang masih mau diselesaikan dibaca. Terus ada lagi buku judulnya Genom yang menceritakan tentang bagaimana tubuh manusia tidak pernah berhenti sejak ditiupkan roh sampai nanti menghembuskan napas terakhir. Jadi biasa fokusnya baca pada buku-buku yang terkait dengan teknik rahasia meningkatkan kegemaran membaca, karena itu selalu menjadi pertanyaan, ini gimana caranya meningkatkan kegemaran membaca anak saya di rumah, kira-kira gitu. Ya, bisa di-sharing Pak, apa sih kiat-kiat yang bisa dilakukan orang tua supaya anaknya itu minat membacanya semakin tinggi? Karena kita tahu sekarang sebenarnya kalau dari data minat baca di Indonesia itu masih cukup rendah Pak. Halo, ya, halo, bisa dengar? Oh iya, saya bisa, iya Pak. Tadi pertanyaan saya terdengar baik atau perlu saya ulangin? Terdengar. Ya, Ya. silakan Pak. Saya orang pertama yang tidak setuju kata-kata kegemaran membaca anak Indonesia rendah. Bisa ditampilkan anak-anak itu. Saya ingin mengatakan bahwa kegemaran membaca anak Indonesia justru sangat tinggi. Justru kita orang tua yang tidak mampu memfasilitasi agar mereka betul-betul terwujud minat bacanya. Saya mau cerita, tidak mungkin kuda pustaka di Gunung Slamet itu dikerubuti anak-anak mencari buku baru, perahu pustaka di Mandar, bahkan di Lampung ada sapi pustaka, ada becak pustaka, ada sepeda pustaka, di Bandung ada angkot pustaka, dan itu semua digemari orang semata hanya karena ingin mencari buku-buku baru. Intinya, kalau kita mampu menghadirkan buku-buku terbaru, lengkap, cukup yang sesuai dengan usia anak-anak, insya Allah pasti dia suka baca. Jadi berhentilah kita menghakimi anak-anak kita bahwa dia kurang gemar membaca, padahal kita tidak mampu menghadirkan bahan bacaan yang cukup untuk mereka. Ya. Dengan kata lain, fasilitasnya yang sebenarnya kurang dan kesempatan atau upaya dari orang tua yang kurang mendorong anaknya. Seperti itu Pak Syarif? Iya, kira-kira gitu. Lalu seberapa menurut Pak Syarif harus bagaimana sih Pak orang tua memfasilitasi buku-buku yang sesuai dengan anak? Karena kita tahu juga banyak orang tua yang sering mengatakan sudah menyediakan fasilitas buku untuk anaknya, tapi anaknya malah justru kurang berminat untuk membaca. Apa yang harus dilakukan orang tua?
Yang pertama, saya mau beritahu kepada kita semua, tentu ini bukan pendapat satu-satunya. Kalau kita mau jadi juara olahraga, Mhm. seperti juara tinju Mike Tyson, jago balap Valentino Rossi, jago bola Lionel Messi, Mhm. itu harus berlatih. Dan dia mesti ada pelatihnya. Jadi melatih otot untuk menjadi juara harus ada pelatihnya, bahkan ada rewardnya, bahkan ada sanksinya. Jadi kalau mau melatih anak untuk rajin membaca harus dibimbing, harus dilatih, harus dipandu, Hmm. harus ada dorongan kuat, motivasi kuat dari orang-orang sekitarnya, terutama orang tua. Mhm. Maka ini yang apa namanya spirit pendidikan harus dibangun dari keluarga. Kadang-kadang orang sudah sekolah anaknya sudah selesai, Mhm. urusannya pergi sekolah dapat PR, pokoknya sekolah bertanggung jawab. Padahal waktu anak kita di sekolah itu kan cuma 30%, 70% mereka ada di rumah. Yang Mhm. kedua, bagaimana kita menitik beratkan tanggung jawab seorang guru mendidik anak kita yang dia menghadapi ratusan siswa, sementara di rumah kita punya anak cuma 2 atau 3. Nah ini kan problem. Nah maka itu saya kira sesibuk-sibuknya kita mencari nafkah dengan segala beban kerja yang tersedia, harus ada waktu untuk berbagi, berdiskusi, dan memotivasi anak-anak kita. Kalau perlu kita menjadi spirit untuk membacakan mereka bagaimana orang-orang terdahulu sukses, bagaimana biografi tokoh-tokoh dunia dan Mhm. sebagainya. Banyak sekali saya kira perlu kita contohkan, misalnya bagaimana seseorang bisa punya kepedulian lingkungan, bagaimana Mhm. seseorang bisa punya kepedulian terhadap sesamanya, kemudian dia memiliki nilai humanisme yang tinggi. Banyak sekali hal yang bisa kita. Dan saya kira buku adalah guru yang tidak pernah salah, guru yang tidak pernah protes, guru yang mau mendampingi kita kapan dan di mana saja, di tempat tidur, bahkan dia tidak masalah dibawa di, mohon maaf dalam tanda kutip, di kamar mandi. Iya. Buku adalah seperti pintu untuk melihat dunia sebenarnya, seperti itu ya Pak Syarif. Karena kita bisa mempelajari banyak hal dari buku. Pak Syarif, kalau kita melihat dan mengetahui peringatan Hari Buku Nasional yang biasa diselenggarakan tanggal 17 Mei, itu selama pandemi ini terhambat, tidak bisa diselenggarakan seperti biasanya, yaitu dilakukan dengan pembukaan perpustakaan nasional. Tapi sebaliknya, karena pandemi ini akhirnya ditutup. Nah, untuk supaya masyarakat tetap merasakan untuk memperingati Hari Buku Nasional ini, apa sih Pak upaya yang dilakukan oleh Perpusnas sendiri pada saat itu? Ya, terima kasih. Memang betul kebiasaan kita kalau Mhm. tanggal 17 Mei sebenarnya itu memperingati Hari Buku Nasional sekaligus Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional. Karena Perpustakaan Nasional Mhm. dibentuk pada tanggal 17 Mei tahun 1980 menurut Kepres. Nah, karena itu Perpustakaan Nasional tidak masalah pelaksanaannya pada saat itu dilaksanakan melalui online atau Zoom meeting, Mhm. karena aplikasi kita alhamdulillah untuk memfasilitasi masyarakat belajar dari rumah. Saat ini Perpustakaan Nasional memiliki yang namanya layanan online untuk Indonesia One Search itu. Hmm. Sampai saat ini Perpustakaan Nasional adalah satu-satunya perpustakaan nasional di dunia yang memimpin kemampuan untuk pelayanan jurnal ilmiah kurang lebih 3 sampai 4 miliar. Ya. Kita sudah 3 tahun yang kedua, satu-satunya perpustakaan nasional di seluruh dunia yang punya digital right management, yaitu bisa membeli copyright dan bisa dilayangkan full text dan bisa dibaca melalui mobile phone Mhm. yang difasilitasi Android. Itu kita punya namanya Ipusnas, dan Mhm. kami baru saja meluncing yang namanya Kastara, khusus memuat kurang lebih 1 juta manuskrip atau naskah-naskah kuno yang di sana bisa diakses oleh masyarakat. Hmm. Jadi sebenarnya di era pandemi ini Perpustakaan Nasional Indonesia ini sangat siap untuk melayani masyarakat kita. Mungkin Hmm. sosialisasinya perlu diketahui oleh masyarakat, terutama kami terima kasih kepada Ajak TV pada siang hari ini. Dimanapun masyarakat di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, jika mereka mau menjadi anggota perpustakaan secara online, Ya. nanti kami akan berikan nomor kartu anggota berikut barcode-nya, dan barcode itu bisa digunakan untuk membuka
satu portal yang namanya e-resource. Di dalam e-resource kami ada e-jurnal, ada e-book. Jadi tinggal pilih mau baca buku atau majalah, di sana semua tersedia. Dan itu semua terbaru. Itu barcode-nya bisa langsung didapat dari aplikasi, dari ini sebuah aplikasi atau website Pak? Website ya Pak? Bisa didapat dengan mendownload atau masuk di web Perpustakaan Nasional, masuk dalam portal keanggotaan. Di situ menjadi anggota, nanti langsung dapat. Baik. Begitu sudah lengkap semua datanya masuk, hanya basis KTP aja, yang tidak ada syarat apa macam-macam, dan tidak ada bayar 1 sen. Tidak ada pembayaran apapun, hanya persyaratannya menggunakan KTP saja, seperti itu ya KTP. Pak? Kalau datang on site itu di rata-rata 2 menit selesai. Oke, baik.